Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini agama Kristen kelas 8 ya. Oke, sebelum kalian melanjutkan videonya, kalian yang belum siap, kalian siap-siap terlebih dahulu. Yang baru bangun silakan cuci muka, mandi. Yang belum mandi dulu, yang belum makan silakan makan terlebih dahulu seperti itu. Dan seperti biasa, supaya kalian lebih siap lagi, jangan lupa kalian juga tetap jaga kesehatan, dan juga kalau kemana-mana pun kalian ingat patuhi protokol kesehatan ya, karena cuaca dan pandemi masih belum stabil gitu, karena pandemi ini masih belum terlihat sisi terangnya, dan cuaca pun kita masih diguyur hujan ya. Supaya kalian tetap sehat, maksudnya intinya jaga pola makan juga. Kali ini saya tag di ruang rahasia dan ya, ruang rahasia kayak di luar lagi hujan. Dan oke, langsung saja kalian pause dulu videonya. Kalau sudah, kalian lanjutkan play. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran kami agama Kristen kelas 8. Tuhan Yesus, tentang hidup berkelimpahan. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu, kepintaran bagi setiap kami, dan Kau urapi bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan materi dan firman-Mu Tuhan Yesus. Ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita di halaman 80 ya. Di halaman 80 ini kita kepisah di tengah-tengah gitu. Di tengah ini yang sampai ketika dihadapkan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Dan sebelumnya saya mau mengulas materi sebelumnya yang ada pesan Tuhan Yesus tentang doa gitu di Matius 6 ayat 6 sampai 8 ini. Terus ada juga kita mengulas lagi ada menurut Barna, ini adalah melalui sikap hidup gaya kita. Jadi pengikut Kristus ini bukan hanya diucapkan atau tidak, tetapi bagaimana dari tingkah laku atau kehidupan kita. Jadi kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati dan setia seperti itu. Nah, terus juga kita melanjutkan pembahasannya, yaitu kalian simak baik-baik di paragraf kedua di halaman 80. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Ya, jadi Allah adalah kasih gitu. Jadi yang paling simpelnya adalah bahwa yang membedakan kita dengan dunia luar sana adalah kita mempunyai kasih, karena Allah itu adalah kasih gitu. Jadi kita harus mengasihi kasih. Makanya orang Kristen yang seharusnya jarang tuh yang membuat kayak masalah, terus yang membuat kayak keributan apapun yang lain gitu, karena kita mengasihi. Jangan sampai kita jadi sumber masalah seperti itu. Lanjut, hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dia ada di Matius 22 ayat 37. Jadi yang paling utama yang harus kita fokuskan adalah kita ke Tuhannya dulu gitu. Kalau kita sudah fokuskan ke Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, maka otomatis kita pun untuk sesama itu akan mengikuti gitu. Tidak mungkin kayak gini loh, kita mengasihi ke Tuhan tapi mengasihi ke sesamanya kurang. Jadi kayak semacam kalian hanya manis di mulut saja, tapi di praktek di kehidupannya tidak seperti itu. Nah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segalanya yang ditawarkan dunia kita? Ini pertanyaan yang besar buat kalian. Kalian sungguh-sungguh kan nih mengasihi Tuhan seperti itu? Nah, buktinya apa nih? Nah, nanti akan dibahas sih. Buktinya kalau kita sungguh-sungguh, nanti
kita harus mengasihi sesama manusia juga, segitu. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini ada di Matius 22 ayat 39. Kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Gitu. Contohnya pun kalau di kehidupan zaman remaja sekarang, bahkan ini kalau di pergaulan atau mungkin di dunia akademik, kayak contohnya kalian egois gitu. Kayak contohnya lagi main game lah, contohnya main game simple gini. Kayak teman kalian butuh dibantu, atau enggak teman kalian nggak bisa gitu, malah ditoksik, malah dikata-katain bodoh kayak gitu. Jadi yang ada malah mementingkan diri sendiri, jadi dia jago sendiri. Itu harusnya nggak boleh. Kalau emang kalian mengasihi, ya jangan dihina. Yang penting kalian harus bantu. Jadi kalian arahin teman kalian yang nggak bisa gitu. Kayak contoh di akademik pun, jangan sampai yang nggak ngerti matematika malah diecengin, malah dibodoh-bodohin, terus malah dijauhi. Yang ada bantu, kamu kesulitan di mana, ini aku ajarin kayak gitu. Dan yang diajarin juga jangan sampai udah diajarin udah amat, yang penting jawabannya salah. Nah, hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, bila ini dipraktikkan oleh semua orang di dunia ini, tentu kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera, seperti itu. Tidak ada lagi perkelahian, pertikaian atau perang, karena ya mengasihi. Seperti ya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirinya gitu. Udah nih begitu. Contohnya ya kalau kamu dipukul ya jangan dibalas. Seperti itu. Kalau dulu hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Itu jangan, itu udah nggak berlaku lagi itu. Makanya Tuhan Yesus datang, itu ada beberapa pembaharuan seperti itu, bahwa Tuhan Yesus dengan penuh kasihnya dia melihat bahwa kalau tetap terus dipaksakan, ini nggak akan bagus untuk manusia ke depannya. Seperti itu. Tuhan itu sangat amat mengerti dan memahami setiap pribadi kita, bahkan setiap umatnya yang percaya kepadanya. Tapi manusianya aja yang kadang suka itu. Lanjut. Nah, sayangnya tidak semua umat manusia memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu bahayanya. Yang menginginkan kebaikan umat yang dikasihinya. Tuh. Apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Nah, ini manfaat kita mengikut Kristus. Apa yang kita peroleh? Yang pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Itu yang pertama yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Kalau kita sudah percaya sama Kristus, nah inilah apa yang kalian dapat di saat kalian sudah percaya dengan Kristus. Yang pertama adalah kalian dijamin keselamatannya. Keselamatan jiwa, keselamatan kesehatan, bahkan yang paling terpenting, yang paling utama adalah keselamatan di surga gitu. Di Yohanes 3 ayat 17 menyatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Gitu. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia nyata berlanjut ke surga, bukan ke api penghukuman. Jadi kalau kalian suatu ketika ditanya sama teman kalian, lu orang Kristen kafir kayak gitu, dan jangan dibalas, biarin aja kayak gitu. Terus tapi kalau kalian ditanya, lu yakin lu masuk surga? Kalian jawab yakin, iya yakin. Jangan sampai kalian ragu. Gimana ya? Aduh, itu udah salah gitu. Karena di saat kalian sudah percaya pun hidup kalian sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu tentang hal ini? Ya, ini buktinya apa? Kalau Tuhan Yesus adalah jaminan kita untuk masuk surga. Kalau kalian ditanya teman kalian, buktinya apa? Di firman Alkitab tertulis sangat amat jelas di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi, di mana engkau berada, aku berada, gitu. Keren banget. Ya, Tuhan Yesus berada di surga dan kita pun seharusnya pun berada di surga, seperti itu. Indah sekali. Nah, jadi Tuhan Yesus ini sangat amat indah. Ini yang poin pertama yang kalian harus mengerti, bahwa inilah alasan mengapa kita mengikut dan percaya kepada Kristus. Berkat yang pertama adalah berkat keselamatan inilah. Nah, coba bandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus dan karena itu tidak memiliki pengetahuan apa yang akan terjadi saat mereka mengalami kematian. Jadi di luar sana setelah mati mereka, ya kita nggak tahu nih gimana, mereka pun nggak tahu gimana. Tapi kalau kita yang sudah percaya dengan Kristus, kita selamat ini, kita tahu kita akan kemana. Gitu, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa. Yang kedua nih, manfaatnya adalah, keuntungannya adalah, ini bukan kayak orang jual obat nih keuntungan ya, Bu. Dengan percaya kepada Kristus, kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Kita diberkati berlimpah-limpah. Di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, ucapan Yesus nih, pencuri datang hanya untuk pencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, gitu. Tuhan datang kita supaya kita hidup. Kalau hidup itu ya dimanapun kita berada, kita hidup. Terus dimanapun engkau berada, terus dimanapun kita berada hidup, berkelimpahan lagi. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan, jangan pikirin berkatnya gitu, berkat yang ngikutin kita gitu. Jangan sampai kita fokus ngejar berkat. Terus ya justru kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita percaya aja gitu, otomatis ya berkat itu akan mengikuti kita. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi sungguh benar hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang kita baca dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama. Ini yang harus kita lakukan ya, supaya berkat-berkat Tuhan itu berkelimpahan buat kita. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakan. Nih, 3 poin penting ini. Tadi yang pertama, akrab dengan Tuhan itu banyak hal, berdoa, memuji nyembah. Yang kedua baca Alkitab, dan yang ketiga bersekutu. Jadi setiap kali ada persekutuan itu contohnya kayak ibadah, datang perkumpulan pemuda remaja, datang seperti itu. Nah, di Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi apakah kamu jeli memperhatikan perbedaan antara sumber air dengan kolam buatan manusia yang bocor sehingga tidak dapat menahan air nih? Jadi Tuhan Yesus mengibaratkan kata itu adalah bahwa kepercayaan itu kepada Tuhan Yesus seperti sumber air. Daripada waktu itu zaman Israel, berkata sumber kepercayaan itu adalah seperti membuat kolam yang bocor. Karena buatan manusia, kolam itu pasti dapat bocor. Mana yang akan kamu pilih? Sumber air yang tiada hentinya menghasilkan air, atau membuat sendiri kolam yang penampungan air? Pernyataan ini ditunjukkan pada bangsa Israel, tetapi ini juga merupakan pernyataan yang sangat tepat tentang bagaimana hidup di luar Kristus. Jadi pada satu bangsa Israel sering banget membuat patung berhala ya. Mereka selalu mendukakan hati Tuhan. Mereka selalu menyembah patung, pohon, menyembah di gunung-gunung apa kayak gitu. Itu yang mendukakan hati Tuhan. Itulah di ibarat kata perbuatan yang sia-sia membuat kolam air yang bocor. Setelah kalau kita ikut Tuhan ya kita langsung ke mata airan, gak usah kita buat kolam, tampung air, susah-susah payah terus bocor lagi. Itu sia-sia. Pernyataan ini ditujukan pada bangsa Israel, tetapi ini juga merupakan pernyataan yang tepat untuk yang di luar Kristus ya. Ketika kita menggali dari janji dan kuasa Tuhan yang adalah sumber air yang tiada putusnya mengalirkan berkat bagi kehidupan, kita menemukan kekuatan yang tiada habisnya. Iyalah kalau kita sudah bergantung pada Tuhan itu memang tidak ada habisnya. Namun ketika kita menggali dari sumber kita sendiri tentu ada batasnya. Makanya kita kayak
membuat usaha sendiri itu sia-sia kayak gitu. Kayak ya pokoknya kita harus bergantung pada Tuhan lah, selalu berharap sama Tuhan. Contohnya apa sih Mister? Contohnya kalau setiap waktu kalian mengandalkan Tuhan ya, sebelum berangkat doa, sebelum belajar doa, sebelum makan doa, itu simpel. Pokoknya kalian kayak gini ya, kayak kalau kalian nggak doa tuh kayak kurang gimana gitu. Jadi contohnya kayak berangkat nih, kalau saya berangkat pasti selalu berdoa gitu, Tuhan kau sertai dalam setiap perjalanan. Tapi kalau nggak doa kayaknya kurang, kayak kepikiran gitu, kayak apa ya, oh iya belum doa pas berangkat, seperti itu. Nah, inilah rahasia hidup berkelimpahan. Banyak orang yang hanya mencari Tuhan karena ia ingin mendapatkan berkatnya aja. Ini yang salah nih. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diberkati, salah. Padahal jadi Tuhan tidak hanya terbatas untuk hal-hal diberkatnya saja, melainkan untuk menjadikan hidup kita menjadi berkualitas gitu. Tidak hanya berbicara soal berkat, tapi bagaimana mengubah hidup kita gitu. Kalau urusan berkat tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu beserta kita dan melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun. Berkat Tuhan itu nggak hanya soal materi, bahkan tuh kita masih diberi kesempatan untuk hidup jasmani, kita masih bisa bersyukur lah intinya gitu. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat berkatnya Tuhan di saat kita mengucap syukur. Kalau kalian nggak pernah bersyukur ya kalian nggak bisa menikmati berkat Tuhan gitu. Satu hal lain yang juga penting kita perhatikan adalah sumber air akan menjadi berkat bila tidak disumbat alirannya. Nah, ini maksudnya adalah penyumbat itu adalah dosa. Jadi kayak sumber air nih, Tuhan Yesus sumber air, tapi sumber air akan tersumbat gitu. Dia nggak akan mengeluarkan airnya. Itulah dosa, tantangan yang harus kalian buang kayak gitu. Jangan disumbat, gitu. Jangan ada halangan di antara engkau dan Tuhan, kita dan Tuhan. Nah, terus ini juga sumbat itu juga berbicara bahwa kita sudah diberkati, tapi kita menyumbat sumber itu. Harusnya kita bagikan. Jadi nggak hanya terfokus di kita aja, kita bagikan. Gitu. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Di halaman 82 di paragraf, nah nih, harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Coba kamu perhatikan iklan-iklan yang ada di media sosial, di media massa yang dipasang di pinggir jalan. Biasanya kalau kita lihat iklan di pinggir jalan, paling kalau nggak iklan rumah, ya iklan apa ya? Nggak ada yang menarik. Paling kenikmatan kopi, ya kalian jarang ngopi. Ingin liburan bersama, kita jarang ngeliat liburan di pinggir jalan kayak poster-poster atau apa ya tentang liburan. Biasanya di sosial media sih. Yang paling ngeri adalah di sosial media, kalau kita ngeklik masuk sosmed, entah di Instagram, Facebook apa, terus ada iklannya tawaran-tawaran barang ini, barang itu, apa ini, wah itu baru menggiurkan. Nah, iklan ini mengarahkan kita untuk melakukan hal yang belum tentu kita perlukan gitu. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita beralih kepada hal dunia yang tidak kekal, artinya yang akan binasa, padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Contohnya kayak, jadi kalau kalian melihat iklan, fokus kalian kayak, wah ini bagus nih, gua mau kejar ini gitu. Misalkan ada iklan tentang iPhone 12 yang baru tuh, terus kalian lihat kerja, pokoknya kalian entah apapun dapatkan duit supaya kalian bisa membeli iPhone itu. Jadi kalian mengutamakan itu dibandingkan mengutamakan Tuhan. Itu yang paling bahayanya gitu. Yang seharusnya adalah gini, kalau kalian melihat iklan, cukup kalian doakan, Tuhan aku mau ini gitu aja. Nah, iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati serta pikiran kita beralih dari Tuhan, banyak hal gitu. Karena itu hendaknya kita bijak dalam mewaspadi apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Nah, ini Nabi Hosea pernah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini ada di Hosea 4 ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup tanpa pengetahuan akan Allah akan membuat kita kehilangan arah. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melupakan kita. Makanya jangan sampai kalian melupakan Tuhan gitu. Jangan sampai kalian ya kayak inilah, kayak menomorduakan Tuhan gitu. Pokoknya ingat selalu doa, ingat selalu baca Alkitab. Seperti itu. Lanjut, terakhir. Jadi rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Itu poin penting. Selain itu, dengan menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan setelah janjinya, kita mendapatkan kekuatan bahkan karunia ini. Bila kita membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di sana tertulis pula mengenai apa saja sifat-sifat Allah dan mengapa Allah begitu mengasihi umatnya, dan janji yang Allah miliki untuk kita selaku anaknya. Janji berkat, keselamatan, apapun itu, banyak hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bukan hanya menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melainkan juga tentang hubungan kita dengan sama manusia. Harus saling mengasihi, tolong menolong gitu, melayani gitu. Selain hukum kedua yang disampaikan Yesus di dalam Matius 22 ayat 39, kita juga dapat membaca penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Alkitab mengatur hubungan kita dengan sama gitu. Kini setelah kita mengetahui bagaimana hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, apakah kita masih memilih hidup di luar Tuhan? Banyak berkat-berkat yang Tuhan sampaikan dan Tuhan janjikan kepada kita. Kita diberi keselamatan, kita diberkati berlimpah-limpah seperti itu. Nah, ini ada tugas, kalian kerjakannya bagian C-nya. Nah, ini kalian kerjakan di bagian C, dan juga bagian D kalian juga kerjakan. Nah, cuman di lagunya kan kita menyanyi dari gedung jemaat. Lagunya saya ganti, lagunya ini ya. Kalian simak baik-baik videonya ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oke, saya ulangi lagu ini dari awal, kalian simak baik-baik ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya, kiranya lagu ini menjadi berkat buat kalian pun. Lagu ini menjadi tema pada bab, ya hampir jatuh. Tema pada bab 10 ini, hidup berkelimpahan. Oke, ya selamat mengerjakan tugas-tugasnya yang lupa dikumpulkan.
Dan tanyakan pada kedua orang temanmu, kalau ini merupakan kalian mengalami kesulitan, tanya teman, tanya orang tua sulit, kalian jawab sejujur-jujurnya kalian aja, seperti itu. Kayak contohnya, apa saja kesulitan remaja seusiamu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kayak gitu. Kalian jawab aja kesulitannya apa gitu. Terus bacalah Mazmur 31 ayat 40 dan temukan sedikitnya 3 janji Allah, atau kalian baca, terus dievaluasinya pun kalian kerjakan. Rangkuman, di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material, tapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasa. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai dalam pembahasan materi ini, Tuhan Yesus, dan kami telah selesai dalam membahas bab 10 ini, Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan Engkau berikan pengertian bagi anak-anak, dan sehingga mereka mengerti dan memahami betapa begitu besarnya kasih Allah pada kami dan Tuhan Yesus, dan kami bisa mengerti hanya kepada Allah dan hanya pada Tuhan Yesus keselamatan itu ada, dan hidup kami diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus Kau memberkati sekolah Danbi, guru-guru Danbi, anak-anak Danbi, dan orang tua mereka. Tuhan Yesus, ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.